Di sini saya ingin mempresentasikan tentang optik geometri. Tadi sudah dijelaskan oleh beberapa teman-teman. Optika adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Kata optik berasal dari bahasa Latin optica, yang berarti tampilan. Lalu optik geometri. Optik geometri menjelaskan sifat cahaya dengan pendekatan proksial atau hampiran sudut kecil dengan penjabaran matematis yang linear. Jadi sini saya masuk ke pemantulan. Jadi seperti yang digambar, sudut terdapat dua hukum pemantulan. Yang pertama itu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Nah, seperti di gambar ini ada sudut datang dan sudut pantul. Dan di tengah-tengahnya itu garis normal. Itu berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Nah, jadi besar sudut datang sama dengan sudut pantul atau I sama dengan R. Yang pertama, pemantulan teratur. Terjadi pemantulan teratur dapat terjadi karena cahaya yang dipantulkan sejajar ketika berkas cahaya sejajar yang jatuh pada bidang permukaan rata. Selanjutnya, pemantulan baur. Cahaya yang dipantulkan memiliki arah yang tidak teratur ketika berkas cahaya sejajar jatuh pada bidang permukaan yang tidak rata. Lalu kita masuk ke sifat bayangan. Sifat bayangan cermin yang memiliki 3 sifat. Yang pertama, cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Cermin datar itu memiliki sifat bayangan maya, tegak, dan sama besar. Kalau cermin cembung itu maya, tegak, dan diperkecil. Kalau cermin cekung itu nyata, terbalik, dan diperkecil. Kita masuk ke cermin datar ini. Jadi di sini panjang cermin minimal agar bayangannya penuh itu menggunakan rumus L sama dengan 1/2H. Selanjutnya, jumlah bayangan 2 cermin yang membentuk sudut itu bisa menggunakan N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurang 1. Atau N sama dengan 360 derajat dibagi alfa. Nah, selanjutnya, ini tadi sudah dijelaskan oleh mereka. Jadi kita masuk di sini pembesaran bayangan dan jarak bayangan. Di sini dirumuskan M sama dengan H aksen dibagi H sama dengan S aksen dibagi S, atau bisa jadi 1/F sama dengan 1/S sama dengan 1/1 aksen S aksen. Jadi keterangannya M itu adalah perbesaran yang dihasilkan. Kalau H aksen itu tinggi bayangan. Kalau H adalah tinggi benda. Kalau S aksen itu adalah jarak bayangan. Kalau S jarak benda. Masuk ke hubungan jari-jari kelengkungan R dengan titik fokus F. Jadi dirumuskan dengan R sama dengan 2F. Dan sama juga seperti ini, rumusnya bisa juga F sama dengan 1/2R. Jadi keterangannya itu adalah R itu adalah jari-jari kelengkungan cermin, sedangkan F adalah fokus cermin. Masuk ke pembiasan. Hukum Snellius. Dirumuskan N1 theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Nah, bisa seperti gambar ini. Sin theta 1 dibagi sin theta 2 sama dengan N1 dibagi N2. Keterangannya, N1 itu adalah indeks bias medium 1, sedangkan N2 itu adalah indeks bias medium 2. Theta 1 sama dengan sudut sinar datang 1 di garis normal, sedangkan theta 2 adalah sudut sinar bias 2 garis normal. Kita masuk di indeks bias mutlak. Indeks bias mutlak itu adalah perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya di bahan tersebut. Dirumuskan dengan N sama dengan C per V.
Apa itu N? N adalah indeks bias mutlak, sedangkan C adalah cepat rambat di ruang hampa dengan satuan rumus 3 dikali 10 pangkat 8 M per S. Sedangkan V adalah cepat rambat di bahan. Lalu kita masuk ke indeks bias relatif. Perbandingan indeks bias dua medium berbeda atau perbandingan kecepatan dua medium berbeda. Dengan rumus N2 1 sama dengan N2 per 21. N1 maaf diulangi N2, 1 sama dengan N2 per N1. Yang di sebelahnya adalah N2, 1 sama dengan P1 per P2. Lalu kita lanjut ke pembiasan oleh air. Jadi rumusnya itu H aksen dibagi H sama dengan N2 dibagi N2. Jadi pengertian dari H1 itu adalah H aksen itu adalah tinggi bayangan. Sedangkan H itu adalah tinggi benda seperti yang tadi. N2 itu adalah indeks bias medium tempat pengamat dan N1 itu adalah indeks bias medium tempat benda. Lalu kita masuk ke pembiasan oleh kaca plan paralel. Dengan dirumuskan T sama dengan D sin dalam kurung I2 dikurang R1 tutup kurung cos R1. Apa itu T? T adalah pergeseran sinar. Sedangkan D adalah ketebalan kaca plan paralel. I1 adalah sudut datang sinar dari udara ke kaca. Dan R1 adalah sudut bias sinar dari udara ke kaca. Lalu pembiasan oleh bidang lengkung dirumuskan seperti berikut. N1 per S ditambah N2 per S aksen sama dengan N2 dikurang N1 dibagi R. Keterangannya, S itu adalah jarak benda dari permukaan lengkung, sedangkan S aksen itu adalah jarak permulaan lengkung ke lengkungan. Kalau R itu adalah jari-jari kelengkungan. Lalu masuk ke pembiasan pada lensa. Rumusnya yaitu 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Bisa juga dengan rumus 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per R. Nah, lalu M bisa juga seperti ini rumusnya M sama dengan H aksen dibagi H atau sama dengan S aksen per S. M itu adalah perbesaran bayangan. Lalu masuk ke kuat lensa. Kuat lensa itu dengan rumus P sama dengan 1 per F. F itu adalah fokus lensa dalam meter. Lalu ini ada rumus lagi, P sama dengan 100 per F. Nah, jika P dalam sentimeter dengan P menyatakan kekuatan lensa. Lalu di sini pembiasan pada prisma. Dengan dirumus S sama dengan theta 1, theta I1 dikurang theta R2 dikurang B. Jadi S itu adalah sudut deviasi, sedangkan theta itu adalah sudut pembias prisma. Nah, jadi dapat ditampilkan rumus seperti ini. SM sama dengan N per N dikurang 1. Tutup dalam kurung B. Lalu sin dalam kurung SM ditambah B dibagi 2 sama dengan N2 per N1 sin dalam kurung beta per 2. Nah, jadi ini adalah seperti yang dikatakan Herioka tadi, ini ada salah satu rumus lensa rangkap. Nah, bisa dilihat di gambar. Di bagian sebelah kiri ini, ke kiri itu adalah minus, kalau ke kanan itu adalah plus. Ini sinar datang dan deviasi minimum jika I1 sama dengan R2. Nah, sehingga didapat rumus 1 per S sama dengan N2 per N1 dikurang 1. 1 per R1 dikurang dalam kurung 1 per min R2 tutup kurung.
Dan 1 per F sama dengan N2 per N1 dikurang 1 dalam kurung 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, seperti ini salah satunya. Nah, kalau ada yang seperti ini, rumusnya ya 11-12. Tapi yang dibedakan itu di sininya. Yaitu didapat 1 per F dalam kurung N2 dibagi N1 dikurang 1 dalam kurung 1 per min R1 dikurang 1 per R2. Dan sisa ini adalah contoh soalnya. Ya. Nah, jadi sekian dari presentasi saya.